Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan semuanya. Mohon izin Pak RT, Pak Trisno dan warga, kita sharing aja ya, gak usah gak usah serius. Bahasa saya begini Pak. Oke, izin ya saya jelasin. Kita sharing. Mungkin di rumah ibu-ibu kayak TV terus dan lainnya kan menggunakan listrik. Sekiranya ada apa ya, kalau bahasa kerennya bahasa TV-nya konslet, kalau bahasa kelistrikannya hubungan arus pendek. Kalau ibu-ibu bisa nanganin sendiri, coba tanganin dulu Bu dengan menggunakan apar atau alat pemadam api ringan dengan disemprotkan. Kalau memang apinya sudah besar, lebih baik memanggil dari tim pemadam kebakaran kayak gitu. Mungkin nomornya udah ada Bu. Nah itu ada di mobil Bu, nomornya Bu. Nah 0908 Oke, kemudian gimana sih cara mencegahnya? Banyak Bu kejadian kelistrikan itu yang disebabkan dari ngecas HP. Ini ibu-ibu pada punya HP, bapak-bapak punya HP, apalagi adik-adik yang SM main HP sembari dicas, sambil dicas. Jangan Bu, karena banyak kejadian di belakang perumahan saya kemarin baru 2 minggu lalu 2 orang anak umur kurang lebih 18 tahun meninggal gara-gara meledak main HP sembari dicas itu. Kemudian pada saat ibu-ibu dan bapak-bapak meninggalkan rumah, tolong semua yang berarus listrik dimatikan, karena kita nggak tahu mau cuaca panas ataupun cuaca lagi musim hujan, listrik itu nggak ada yang tahu Pak jalur rambatannya kayak gitu sih. Mungkin ada yang pernah di rumahnya ada yang pernah ngalamin kayak ada tegangan turun dari MCB-nya kayak gitu, sering. Nah itu mungkin ada kelebihan daya juga. Nah patut diwaspadai itu Bu, takutnya pada saat MCB turun ada percikan, itu rambatannya lebih cepat Bu, seperti itu. Ya mungkin untuk pencegahan di rumah tentang listrik itu mungkin dari ibu bapak ada yang ingin bertanya. Monggo silakan, mungkin ada dari warga mau bertanya. Jadi intinya kalau saya garis bawahi penjelasan dari Mas Rio ini, intinya dari warga ini kita tahu betul ya bagaimana cara penggunaan listrik. Begitu Mas Rio? Ya, Pak. Mitigasi listrik. Jadi termasuk kabel-kabelnya kita harus sering cek ya. Mungkin udah terkelupas segala macam harus kita ganti. Terus mungkin kita tambahkan dalam penggunaan stop kontak itu harus satu ya. Jadi jangan disusun-susun seperti itu. Kalau disusun nanti lama-lama itu akan panas, meleleh dan terbakar. Nah, jadi satu stop kontak ada satu colokan. Untuk mitigasi pencegahan di rumah. Mungkin ada pertanyaan seperti yang dikatakan Mas Rio tadi. Siapa? Monggo. Kan kalau kita mau keluar rumah, listrik sebaiknya dimatikan seperti kipas angin gitu ya. Kalau kulkas bagaimana? Kalau kulkas bagaimana Mas Rio? Apa dibawa pergi atau dicabut colokannya? Ya, mungkin dari pengalaman tuh ya, pengalaman itu biasanya kalau kulkas kalau perginya emang nggak lebih dari 2 atau 3 hari masih bisa nyala Bu, karena kan kulkas juga dikhawatirkan sembakonya atau daging ikan meleleh mencair gitu jadi bau nanti. Kalau lebih dari 3 hari mendingan dicabut Bu, soalnya bahaya juga kulkas, ketegangannya dia tinggi kayak gitu Bu. Dapat Ibu? Jadi intinya setiap kita meninggalkan kediaman kita lebih dari 2 hari harus dicabut stop kontaknya. Dapat Ibu? Oke, yang lain? Ayo, tanya. Mumpung saya di sini sebelum saya pulang. Oh ya, monggo. Mau bertanya, di rumah kan
Listriknya itu dayanya 3.500. Nah kebetulan ada ibu sama adik ke rumah. Pasang AC 3 kok jepret terus gitu. Kalau dipaksa itu bagaimana? Oke Mas Rio, ini kapasitasnya ada hanya 3,5 ya. Sering jepret. Kalau dipaksa seperti apa? Apa diganjel apa gimana biar nggak jepret? Monggo Mas Rio. Mungkin kalau gitu yang saya tahu dari rekan di CLN bisa tambah MCB Bu. Jadi dikhususkan misalnya AC kamar depan misalnya itu 1 MCB, terus AC yang tengah 1 MCB, satu lagi MCB. Kan biasanya di satu rumah itu ada box MCB tuh Bu. Nah, kalau ini kapasitas listrik kan Bu. Selamat pagi Ibu, saya nyolong start nih. Gitu. Perkenalkan saya Syarif, saya tim sibuknya dari Lipo Cikarang. Jadi dari pertanyaan Ibu, kenapa daya listrik 3.500 pakai 3 AC jepret? Satu, kemungkinan pembagian grup untuk AC-nya tersebut tidak rata. Jadi mungkin satu kabel untuk 3 AC. Satu seperti itu. Kedua yang Ibu harus cek juga, begitu AC itu nyala, dicek pakai belakang jari, anget atau tidak. Kalau anget artinya kapasitasnya sudah mendekati lebih maksimum. Lebih baik MCB di dalam diganti. MCB ada 2. Yang pertama MCB di kWh meter sama MCB di dalam di grup. Yang dicek itu yang di grup. Kalau di grup anget ganti, sebaiknya ganti. Karena itu sudah mendekati rusak. Jangan gara-gara harga 35.000, 50.000 kabel kebakar. Gitu. Dan untuk nyalain AC yang hemat itu satu-satu Bu. Pertama AC 1 nyalain dulu. Begitu udah 10 menit AC kedua, AC ketiga. Kalau nyalain bareng-bareng listriknya akan naik tinggi dan pembayaran Ibu akan lebih mahal. Sementara itu, mungkin ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau korslet itu bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, ini kan ya apa? Soalnya kan biasanya listrik ngejepret dulu. Nah, itu berarti ada yang korslet. Nah, sampai menyebabkan api atau jadi kebakaran besar tuh awalnya seperti apa? Hal yang paling mudah adalah pertama MCB, stop kontak atau saklar itu hangat. Kalau hangat itu berarti komponen di dalamnya sudah rusak atau umurnya sudah terlalu lama, segera ganti. Setelah hangat dia akan menguning. Kuning itu dari mana? Karena di dalam besi stop kontak, saklar dan lain-lain itu ada besinya. Besinya panas, lalu dia akan menimbulkan efek warna jadi kuning seperti terbakar. Kalau itu tidak diganti akan meleleh. Setelah meleleh, efek terakhirnya adalah terbakar. Jadi sebaiknya setelah menemukan panas ganti saja. Apalagi kalau sudah ada kuning-kuning pinggirannya ya, itu ganti. Bu, kenapa kok pertanyaan tadi bisa terbakar? Karena di saat konsleting listrik itu ada percikan. Kalau di sekitarnya banyak bahan mudah terbakar, pasti akan terbakar Ibu. Kalau konsletnya di lantai nggak bakalan terbakar. Oke? Kenapa kok? Oh, karena konsleting. Karena di samping sulangin keluar percikan. Nah, di sekitar konslet itu banyak bahan yang mudah terbakar sehingga terjadilah suatu kebakaran. Dapat Ibu? Yang lain? Oke, monggo. Nah, ini pendekar kita nih. Monggo, Pak. Saya sedikit tertarik tadi ada kata-kata di dalam rumah ada bahan yang mudah terbakar. Itu mungkin bisa ya disebutkan salah satu atau beberapa. Cuma saya sekedar mengingatkan ini secara teori Pak ya. Itu ada segitiga pemicu api. Mohon sedikit di refresh saja karena ini sedikit pengetahuan tapi sangat fundamental. Terima kasih Pak. Oke, jadi namanya rumah. Pertanyaan Pak siapa tadi? Pak? Pak D. Bahan-bahan mudah terbakar itu apa tuh Pak? Contohnya ya, kertas di rumah, pakaian, ya kan? Itu contohnya. Ya Pak P D ya. Kalau di rumah. Nah, Pak D tadi minta penjelasan Mas Rio. Coba diterangkan gimana teori segitiga api di
ulas sedikit mawon nggih Pak De nggih. Ayo monggo. Ya baik, izin Pak, izin jawab ya. Kalau triangle of fire itu atau segitiga api itu penyebab dari terjadinya kebakaran atau pembakaran yang terdiri dari gas, udara dan apinya itu sendiri atau benda panas itu sendiri. Oke. Dari gas yang ada di sekitar kita. Terus benda yang menimbulkan api sendiri itu kayak kayu, terus kayu, kertas dan lain sebagainya. Kemudian api itu atau sumber panas itu. Jadi dari si sumber panas itu bisa berbentuk api atau kayak musim kemarau nih, itu juga bisa. Makanya kan kalau misalnya ada orang bilang ada api, tutup. Jadi api itu prosesnya semakin banyak oksigen atau semakin banyak udara, dia semakin besar, Bu. Jadi kalau misalnya kita ada contoh, ibu-ibu lagi masak, terus ada percikan api di kompor atau di penggorengan, itu tutup aja pakai benda seperti handuk basah atau apa, itu insya Allah pasti mati, Bu, kayak gitu. Jadi semakin nggak ada oksigen, api itu semakin mati, Bu. Begitu prinsipnya segitiga api. Semakin banyak oksigen, api itu semakin besar. Semakin nggak ada oksigen, api itu insya Allah mati, Bu, kayak gitu. Jelas enggak ublek omongannya Mas Rio tadi itu jelas enggak? Enggak, yang bertanya Pak D. Warganya memang enggak perlu tahu juga. Jadi begini, singkatnya seperti ini. Segitiga api, di situ ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas. Kenapa segitiga api bisa membentuk api? Karena dengan adanya oksidasi, di mana molekul oksigen bersama dua unsur lainnya sama-sama melepaskan elektron. Dengan catatan bahan bakarnya cukup, panasnya memadai, oksigen mencukupi. Ya, Mas Rio tadi bilang semakin besar oksigen, ya, kandungan udara dalam oksigen semakin besar, api itu akan semakin naik. Karena berat jenis api itu lebih ringan oksigen. Jadi seandainya kebakaran, oksigen selalu masuk di bawah, api akan semakin naik. Nah, bahan-bahan apa? Ada padat, ada cair, ada gas. Ya, kalau sumber panas bisa listrik tadi, bisa matahari juga. Seperti itu. Oke, dapat ya? Lanjut, Pak D, sip ya. Kalau kurang sip nanti ke kantor aja Pak D. Karena di sini waktunya terbatas. Monggo Mas Rio. Pertanyaan. Coba kembar ngomong dulu. Tadi ada apa? Tadi apa? Dibisikin loh ini. Ayo. Izin Pak, satu lagi Pak. Tadi kan Pak siapa? Pak Sarip. Pak Sarip menjelaskan untuk mengecek MCB dan benda-benda yang kelistrikan itu jangan menggunakan telapak, Bu. Pak, karena kita bisa mental. Lebih baik pakai punggung. Jadi sifatnya telapak itu narik, sifatnya punggung tangan yang ngedorong. Biar kita nggak kesetrum juga. Intinya itu. Bu, kalau begini berarti kita ngeblak. Kalau begini berarti tangan kita yang mental doang. Begitu Mas Rio? Iya. Oke. Ya Pak. Tadi ada apa itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak RT, jajarannya ya, kami dari tim Damkar Cikarang kami menjelaskan terutama di siang hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak RT dan jajarannya bahwa siang ini dan cuaca musim kemarau alhamdulillah kita diundang untuk datang di warga RT 5. Cocok sekali sama cuaca yang begini. Jadi akan kami jelaskan bahayanya tentang kebakaran terutama yang ada di wilayah kita. Yang kami pelajari selama ini banyak sekali, yaitu antara kebakaran rumput, lahan ataupun sampah. Jangan sampai kebakaran ini terjadi ada di wilayah hunian. Mudah-mudahan ilmu yang didapat nanti tidak digunakan oleh masyarakat Lembah Hijau dan sekitarnya. Cukup ngerti saja. Oke. Jadi intinya terima kasih untuk undangan kami juga mewakili dari Lipo Cikarang bahwa kenapa kami ada di sini. Itu juga ada aturannya dari Menteri. Seluruh peraturan dari menteri maupun pemerintah itu memang mengajukan atau memang ada, yaitu kita harus mencegah penanggulangan bahaya kebakaran minimal di rumah, karena itu di ruang lingkup perumahan itu termasuk salah satunya, di rumah, di kantor maupun di industri yang kami ambil yaitu yang ada di perumahan. Jadi
memang momennya memang pas Pak RT untuk mengundang tim kami untuk menjelaskan bahayanya kebakaran. Dan kami mohon untuk musim kemarau ini, untuk yang ada di lingkungan, tolong jangan membakar sampah sembarangan, ya. Itu akibatnya sangat fatal. Beberapa contoh yang sering kami lakukan atau kami hadapin di banyak wilayah, kayak di Pasir Raya, itu sepele sebetulnya masalahnya, cuma bakar sampah. Ternyata akibatnya apa? Merembet kemana-mana, sampai 7 lapak pun habis. Kemarin yang di Jalan Sungkai itu gegara juga memadamkan atau membakar sampah, akhirnya lahan segitu luasnya juga habis malam hari saat itu. Tetangga-tetangga sudah pada ribut, telepon sana telepon sini. Alhamdulillah kita cepat datang, dibantu dengan Pemda 2 unit, akhirnya api cepat terkendali. Oke, terima kasih untuk menyampaikan sekedar himbauan untuk warga Lembah Hijau agar tidak membakar sampah karena sangat membahayakan. Itulah akibat dari kecerobohan manusia. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi Pak RT ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kami lanjutkan untuk kata ada door prize hari ini. Banyak door prize-nya. Mungkin apa perlu dijelaskan kembali, ini saya kasih gambaran lagi ya. Tadi proteksi tentang kebakaran yang ada di rumah. Seandainya terjadi misalnya nih kebakaran, jenisnya kebakaran apakah itu api kecil ataukah itu api gede? Kira-kira jawabannya apa? Yang termasuk kebakaran, api kecil atau api gede? Api kecil. Hah? Ada yang bisa jawab, ini termasuk door prize pertama. Ayo. Api kecil. Pak siapa? Apa namanya? Api kecil atau besar yang dapat? Nanti kalau sudah dijawab, jawabannya apa, kasih keterangan. Kalau jawabannya benar dua-duanya, door prize-nya muncul. Alhamdulillah. Silakan. Perkenalkan Pak RT, Pak Sutrisno dan tim. Terima kasih sudah hadir ya Pak di kesempatan kali ini. Langsung saja. Api kecil Pak, jawabannya. Kenapa? Karena kebakaran pasti berawal dari api kecil. Jadi nggak mungkin langsung besar gitu Pak. Sesuai dengan teori Pak Sutrisno tadi, api besar itu berasal dari api yang kecil karena oksigen cukup, lama-lama makin membesar. Kurang lebih begitu Pak. Mohon koreksi. Terima kasih. Jadi jawabannya benar tapi kurang benar. Berarti belum mendapatkan door prize. Aduh. Ini masih itu setengahnya benar. Ada yang bisa jawab satu lagi? Ayo siapa nih? Sana orang apa? Ayo. Jawabannya separuh benar. Nanti kalau yang kedua jawab benar, silakan door prize-nya diparuh. Ada yang bikin coba nih. Oke, monggo Bu. Monggo. Api kecil sudah dijawab. Saya jawab betul, memang begitu. Sekarang apa lagi? Ya, jadi kalau menurut saya yang namanya kebakaran itu api kecil. Ketika api besar namanya bukan kebakaran, tapi bencana atau disaster. Oke, sebetulnya betul. Tapi mau dikasih hadiah atau tidak? Kalau saya jawab gini, apakah api kecil dinamakan kebakaran ataupun api gede dinamakan kebakaran? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Mengapa demikian? Kalau api kecil di kompor memang kita nyalakan normal untuk masak air, bikin kopi bisa. Tapi ternyata api kecil muncul di belakang kompor atau connection kompor itu ada kebocoran selang, apakah itu tidak dinamakan kebakaran? Kebakaran cuma sebenarnya masih kecil. Sekarang kalau api gede, apakah tiap api gede dikatakan kebakaran? Tidak. 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 Jawabnya tidak. Keterangannya? Oke, keterangannya makanya bisa za dan bisa tidak. Kalau api gede bisa dinyatakan kebakaran kalau memang itu yang tidak kita kehendaki. Cuman kalau api gede itu bukan kebakaran, memang kita kehendaki, itu tidak dinamakan kebakaran. Contohnya kita bersami Sabtu malam Minggu, kita bikin api unggun, apinya kan gede, itu tidak kebakaran kata kita kehendaki. Oke? Jadi belum ada yang dapat door prize. Alah. Yang dapat saya.
berarti tugasnya ngandang. Tapi betul juga dulu kata ibu siapa tadi? Namanya kebakaran itu memang musibah, ya kan? Karena kebakaran itu juga merugikan. Contohnya kebakaran rumah aja kita ambil, berarti semuanya kan habis. Kebakaran hutan, ekosistemnya rusak. Asapnya bikin sesak napas. Suhu panasnya bisa menyebabkan hipertermia ke tubuh kita saking lembabnya. Betul juga ibu itu. Oke bu, aku ya sih. Cuma dopresannya menurut saya bu, buat saya aja. Lanjut Bang. Nah, ini sekarang door prize lagi untuk Prize lagi. Door prize lagi untuk ibu-ibu. Kalau untuk ibu-ibu jarang di rumah ya, untuk ibu-ibu. Nih. Apakah langkah awal jika terjadi kebakaran harus telepon pemadam? Aduh, persekusi tak jawab oke ram. Maksudnya yang mau jawab itu aja dulu ya. Silakan. Tidak perlu kalau Duduk. Ada percikan api sekecil apapun tidak apa-apa, telepon pemadam. Tim kami akan datang, akan mendata apa penyebabnya, tetap akan datang tim kami. Dan gratis, tidak dipungut biaya, oke? Tapi kalau dikasih mau, ngapusi juga itu. Jadi itu ngapusi juga. Makanya kita itu manusia itu harus apa adanya aja. Ya, kita memang gratis kemanusiaan tim fireman itu 100% gratis. Tapi dikasih ya diterima. Sombong kalau dikasih nggak diterima itu ya. Kamu jangan ngapusi mbak, aku nggak setuju itu. Ya. Oke, lanjutkan untuk ke satu. Kumpulnya silakan dikasihkan serah terima oleh Pak Dapat RT. pacar, dapat Masih ada lagi? Masih banyak door prize-nya. Masih ada? Baru nanti main di lapangan kalau sudah door prize-nya habis. Apa mau main ke lapangan baru door prize lagi? Kayaknya kurang semangat kalau main di lapangan baru door prize. Door prize saja dulu ya Pak ya? Oke. Press lagi. Ayo. Sekarang saya mau tanya, siapa yang punya alat pemadam api ringan jenisnya APAR di rumah Bapak atau Ibu? Unjuk Ya jari. langsung punya apar. Ibu punya? Sini bu, sini. Ya yang punya sini. Pertanyaannya apa Bar? Pertanyaannya, coba praktekkan penggunaan APAR. Nah, ayo. Jangan punya tapi ora iso. Percuma dong, kan gitu ya. Ayo Bang Bu. Iya, pokoknya terserah. Tanggung jawab dari sebuah punya itu seperti apa coba? Aku tak pengen dulu. Pertamanya gimana? Yo. Sekarang gini, pertanyaannya gampang dulu nih Pak RT ya, catat ya. Apakah APAR Ibu di rumah digantung? Oke, nah dapat nilai 1 dah ya. Mas jangan dipotong, jangan dipotong. Nah, ya, cara nyabut pinnya. Pinnya dulu. Ini harusnya tetap. Terus kasih proposal. Karena udah terkandung di buku. Ya. Ibu, cara nyabut pinnya, ojo diajari toh mbak? Ya. Ajari. Apa Pak RT-nya? Proposal sudah dapat. Ya, gimana? Cara pertama. Ditarik ya. Terus coba semprotkan. Oke, baru dibawa ke media. Oke. Kayaknya bisa. Silakan dikasih door prize-nya Pak RT. Boleh, Mas Rio, bawa maju lagi. Bawa maju di Bawa maju lagi, Mas Rio. Itu ya Bang maju. Jadi, tolong dilihat. Jadi saya akan menjelaskan ini yang benar, ya, yang benar. Penggunaan apa? Taruh Mas Rio. Ditaruh. Nah, pertama cabut pennya. Ya, megangnya ya, yang pegang ya. Dilihat. Kenapa kok harus di lehernya, Pak? Ya. Kalau Bapak megangnya di sini, itu nggak bisa dicabut. Pinnya ini nggak bisa dicabut. Ya, pinnya ini cabut. Kalau megangnya di atas, ya baik lagi. Nah, kenapa harus ada jarak spare seperti ini, Pak? Tabung sama orangnya harus ada spare-nya. Karena ini pressure-nya tinggi. Di saat kita nyabutnya seperti ini, takutnya jebol malah air ke atas langit. Ya, jadi harus ada spare jaraknya. Minimal 1 lengan.
Nah, setelah tercabut, apa yang dilakukan? Cabut, tarik dengan keras. Nah, dikeluarkan ya, tadi ada talinya, dikeluarkan selangnya. Terus cara yang ketiga, sebelum nih, ingat, sebelum kita mengarah ke api, sebelum dibawa maksudnya, di tempat semula, kita pencet dulu. Nah, berarti ini berfungsi. Kenapa harus dicek, Pak? Kita lari-lari gini malah kobong awak dhewe kena jinggo. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa alat ini bisa dipakai. Terus megangnya juga, Rio. Pegang selangnya dulu ya. Megang selangnya harus di ujung nozzle ya. Sini. Kalau megangnya di tengah, sini kamu kayak gini. Apa ini? Nanti otak-atik. Apa tuh, Pak? Otak-atik itu nggak fokus. Ya, harus di ujung. Jadi biar fokus semprot medianya itu. Kalau di tengah pas tuh otak-atik begini, nggak mati-mati nanti. Dapat ya Ibu ya? Sambil senyum aja nggak apa-apa. Tapi kan masuk ilmunya itu, ya, seperti itu. Dapat ya? Lanjut, Pak. Kami lanjutkan. Jadi kami masih ada pertanyaan lagi. Ini jenisnya dry powder, ya, dry powder. Coba fungsinya kalau di kelas kebakaran untuk memadamkan apa saja, kelas A, B sampai C sampai D sampai E atau apa saja, coba. Silakan. Siapa yang tahu ini bukanya gede nih? Maju. Kalau medannya dry powder ini untuk jenis kelas apa ini? Apa sudah disebutkan bocorannya? Ayo, yang berani jawab. Untuk medan yang isinya dry powder, itu efektif untuk kelas apa ini? Mesti nyari di Google ya, Pak. Gak ada yang berani. Minimal 3 jenis, yuk, silakan. Minimal 3 jawaban yang benar dapat. Udah disebut, tinggal ngomong. Ayo, isu itu aja. Ayo, gak ada yang berani? Nggak tahu, Pak. Wah, nemen berarti. Jadi Saya kasih bocoran. Kalau kelas A benda-benda padat yang mudah terbakar, contohnya kain, kertas, kayu. Kelas B benda-benda cair yang mudah terbakar, contohnya yang ada hampir di seluruh SPBU. Kelas 3, kelas C yaitu dari sumber alat, yaitu kelistrikan. Kelas D apa ya? Kelas D apa ayo? Kelas E apa ya? Silakan 2 lagi atau 1 lagi. Jadi kebakaran itu juga sekolah, ada kelasnya. Tidak hanya manusia yang sekolah. Makanya Makasih, Pak. ayo, efektif untuk 3 kelas. Sudah disebut 3 apa tadi sebenarnya? Harus megang. Aku nggak mau. Kelas apa, Pak? Kelas apa? Ayo, siapa yang berani? C. Cara mempergunakan doang lo gampang lo Ibu. Kalau nggak mau dong itu buat saya nanti. Nggak nyemprot, cuma cara mempergunakan aja seperti apa. Oke, ya. Penasaran ini udah proses Silakan. kan? Nah, misalnya nih di rumah Yang ibu kecil, nih, saya temboknya. yang kecil. apinya Sing kae no, senang wis potol no. Misalnya Anda di tembok, ibu turunkan ya. Nah, turunkan, silakan turunkan. Buka pennya, jangan di atas muka ya. Megangnya tadi gimana Ibu? Bukanya. Terus pennya ditarik enggak? Dicabut. Boleh. Dari awal berarti dipegang leher pakai apa?